warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat, hari ini saya ngundang Mbak Tika Strawberry. Saya undang kaitannya dengan gini Mbak. Saya kan baru aja monet, channel saya monet 2 bulan yang lalu. 2 bulan? Ya, Itu bikinnya kapan itu Pak? Iya, kurang dari setahun Mbak. Oh iya, lumayan ya, aku dulu itu 1 tahun baru monet. Ya ternyata itu tidak gampang ya. Oh iya. Saya kerja keras apalagi sendiri ya. Iya. Apalagi cover lagu. Gak pernah collab ya itu ya Pak? Belum kan saya gini loh. Namanya jadi pengen jadi YouTuber, tapi sebenarnya kita tidak tahu apa-apa gaptek. Bisanya sambil jalan. Iya. Dulu itu namanya deskripsi aja nggak ngerti. Nggak ngerti. Akhirnya dengan berjalan waktu ketemu seperti ini, ketemu teman-teman di warung kopi, kadang-kadang nggak terasa dia ngasih informasi ya. Iya. Akhirnya alhamdulillah bisa monet. Hanya masalahnya yang saya tanyakan, sampean kan punya channelnya Iya. apa? Tika Strawberry. Ya, ingat saya. Ini kebetulan teman anak saya, band dulu namanya band Strawberry. Jadi nama Tika Strawberry itu diambil sebenarnya dari nama band yang akhirnya dulu kan diketemukan pas SMP, diketemukan sekolah, dipisahkan sama keluarga. Akhirnya kalau sudah berkeluarga sendiri-sendiri kan wis susah Pak. Iya. Ayo latihan karo bojone gak oleh. Jadi gini teman-teman, jadi kalau kita bicara band di Nganjuk itu yang dikenal di luar kota adalah Strawberry dulu ya. Iya. Karena Strawberry itu ingat saya waktu si Faisal teman masih anak-anak, sering latihan, sering ikut festival di luar kota ya. Alhamdulillah. Banyak dikenal, bahkan sampai sekarang mungkin walaupun vakum ya Pak. Anggota yang dulu yang original sudah pada nyebar kemana. Ya kita lanjut gini Mbak Tika. Aku mau main-mainan. Ya wes gak apa. Iya. Ini kenapa Anda ini tak lihat kok agak lama tidak konsisten ini? Iya, paling Patris pernah nonton. Oh iya sering. Masa tuh? Sering nonton, saya mesti lihat. Saya kadang tuh kalau nonton channel saya sendiri itu ya agak aneh Patris. Kadang cover, kadang ngevlog, kadang basurem, kadang makan. Aku, aduh ini channel kok acak-acakan gak teratur kan. Sebenarnya yang bagus itu misal cover toh, misal vlog keseharian ya vlog, makan toh, seperti itu kan dilihat bagus gitu. Ini sudah amburadul. Sama. Jadi gini. Saya setelah monet sampai sekarang dolarnya baru sedikit sekali. Pikir saya. Iya. Dulu setelah monet itu penontonnya langsung banyak. Ternyata malah kakak saya cerita, tanya, iya, duitmu jutaan. Iya tuh, yang lihat kan yang nonton kan ribuan. Nah, bukan gitu, maksudnya kan kalau berita dari orang kan sama YouTuber itu kan duitnya banyak. YouTuber yang banyak itu yang penontonnya sudah ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi kalau dulu itu memang bener Pak, kalau walaupun cuma 5.000, 10.000 gitu gajinya sudah bisa dirasakan. 2 juta lebih seperti itu. Tapi yang teman-teman rasakan saat ini kan penonton sama tapi hasilnya menurun seperti itu kan. Yang saya rasakan sendiri seperti itu. Jadi terus terang ini di sini ini masih nyantol 600 ribuan. Nah itu ngenepi 1.300.000 kan baru bisa diambil. Susahnya minta ampun. Oh iya. Terus akhirnya itu menurun. Apa itu? Piye Pak? Oh Pak jenenge. Ya gini ya, semua usaha ternyata pasang surut ya. Benar. Jadi ternyata betul. Jadi dari teman-teman kita itu kan namanya YouTuber ya. Walaupun YouTuber pemula, teman kita kan se-Indonesia. Iya betul. Memang agak sulit sekarang ini, viewernya juga banyak yang turun. Apa semua konsentrasi pada Sambo dan pesulap merah? Ya toh? Iya. Karena ini loh, saya tuh ingin jadi YouTuber tuh habisnya ada 10. Masya Allah. Waduh, ini semangatnya luar biasa Pak Tris. Ya artinya kita kan tidak, gimana ya caranya biar ada yang nonton, kadang-kadang tak lihat sendiri. Oh begitu, tapi katanya nggak boleh seperti itu. Kalau masih belum monet, tapi setelah monet saya lihat sendiri terjun bebas. Gak berani sekarang ya Pak ya. Iya. Jadi gini Mbak Tika,
menurut saya tetap eksis. Jangan dianggap bekerja, dianggap saja kita hiburan. Hiburan begitu. Kalau nanti memang itu rezeki dari Tuhan mau memberikan rezeki kepada waktu itu juga tetap akan ada ya. Sebenarnya juga lumayan Pak buat beli jajan ya bisa. Kalau kita konsisten. Kalau sebenarnya kalau masalah saya itu kan lebih fokus ke kerjaan sekarang. Kalau saya ada usaha laundry dan di situ tuh kalau saya nggak ikut berkecimpung di situ, kalau cuma diserahkan ke karyawan apa ke mbak-mbaknya itu iso keliru kabeh. Sementara jualan jasa itu kan ngeruwen nih Pak kalau nggak telaten. Betul. Kalau pagi dicuci, editor yang dulu editor sekarang nyuci, sudah capek tuh Pak siang udah nggak sempat syuting, apalagi ngeditnya. Pak Tris kan tahu sendiri ngedit. Iya, saya tuh kalau ngedit sampai jam 3 malam. Jadi gini teman-teman, untuk kurang dari setahun monet itu bukan pekerjaan yang mudah. Perjuangan yang luar biasa ya. Sendiri tuh Pak. Sendiri saya. Jadi memang saya ingin menunjukkan bahwa apa ya? Sementara saya tidak mikir dolar dulu. Kalau kita bicarakan masalah biaya, ampun. Ya, Pak Tris ini kalau berani modal, jadi beli keyboard itu ya Pak ya, langsung baru Pak. Beli keyboard. Buat channel aja buat tanggapan Pak. Buat channel. Males tanggapan. Ini dulu juga penyanyi. Nah, tapi karena gini teman-teman, bahwa hidup di daerah itu saya sering mengatakan pada teman-teman seniman penyanyi, jangan menggantungkan satu-satunya di kesenian, karena apalagi kalau nanti penyanyi usia tertentu sudah mulai tinggal penonton. Akhirnya tetap cari usaha yang bisa untuk hidup, hobi tidak ditinggal. Kan masih nyanyi juga kan? Masih, kadang kalau masih sempat kayak longgar gitu ya masih nerima, rezeki jangan ditolak. Gitu lah. Dan hobi tidak bisa ditinggalkan. Iya. Kalau kita sudah dapat uang, kan kita juga butuh hiburan. Hiburan ditanggap orang, dia dapat hiburan, dia dapat bayaran. Terus hobi tidak tertinggal kan gitu ya. Jadi gini Mbak Tika, subscriber Anda sudah berapa? Subscribernya? 11.500 berapa ya? Oh iya gini. Kalau tutorial seharusnya seorang subscriber harus konsisten satu materi. Betul, seperti itu. Tapi jujur kita ini sebenarnya kan tidak punya keahlian yang betul-betul ahli ya. Saya kemarin membaca tutorial komunikasi dan teman-teman sambil berjalan nanti pasti akan ketemu. Nah, seperti itu. Apa tuh yang disenangi dan yang cocok dengan saya. Jadi tidak bisa semuanya bim salah bim. Katanya begitu, betul ya? Benar. Ya misalnya kan Anda nge-vlog ini ada penonton, oh ternyata ada vlog tertentu yang viral bahkan meningkatkan Anda menjadi personal brand. Iya. Karena sudah punya personal brand, kata teman saya. Kalau sudah kita ini disenangi orang, walaupun vlognya jelek banget dilihat. Tetap dilihat. Berarti harus solid, harus konsisten. Harus konsisten. Kadang ya, tapi masih pengen Pak, pengen nyanyi, pengen cover kayak gitu. Kadang pengen, aduh penontonnya kok sepi ya, itu yang bikin kita down. Kalau kita rame-rame itu makin semangat. Ya kan makin sepi-sepi ya ampun, gak video angel-angel sepi. Iya, jadi teman-teman namanya jadi YouTuber pemula itu wah sudahlah romantikanya pertama kali. Jadi dikala kita belum tahu minta tolong saya di subscribe, ternyata itu sebenarnya tidak pengaruh, tidak efektif, hanya menambah performa saja. Kalau orang melihat sudah banyak subscribe-nya dan itu tidak melihat loh. Jadi yang melihat itu subscriber yang asli, yang memang betul. Jadi katakanlah begini, saya paham kenapa setelah monetes penonton saya sedikit, karena 1000 subscriber itu mungkin yang asli hanya 300. Yang lain kita kan minta ke teman, ketemu jaluk-jaluk, akhirnya dia hanya subscribe tapi tidak. Anda berapa subscribernya? 11.000. 11.000 idealnya kan kalau upload langsung dilihat 11.000. Iya, harusnya. Atau separuhnya. Tapi ternyata ya ada subscriber yang dengan terpaksa subscribe, ada yang
maunya ada senang di video tertentu, karena kita ganti video menjadi tidak senang, ditinggalkan, ada karena repot, macam-macam. Sebenarnya itu gini Pak Tris, bukannya karena ditinggalkan atau nggak suka sama kita itu. Misal 1000 subscriber itu ada 500 orang sing HP-nya ganti atau nomornya sudah itu bisa ya. Seperti itu. Bisa ya. Bisa ya. Jadi gini, Mbak Tika, tadi sebelum saya ngevlog ini sudah ngomong-ngomong, memang saya tuh yang kesulitan adalah setting kayak jadi seorang YouTuber itu tidak boleh gaptek ya. Iya. Kebetulan kalau saya gaptek tapi kan suaminya tidak gaptek. Ya, sekarang saya sendiri. Nah, makanya yang saya terima kasih tadi saya sudah diajari sama suaminya Mbak Tika itu tentang setting yang benar, buat SEO gimana, kata kunci bagaimana, membuat deskripsi bagaimana, tag bagaimana, hashtag bagaimana. Dengan demikian harapannya setelah kita upload video kita ditemukan di beranda-beranda. Gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Kalau apa itu tutorialnya gitu. Tapi sebenarnya yang penonton itu yang bagaimana belum tahu. Tutorial sama. Kalau saya membuat tutorial yang penting kan dilihat. Tak praktekkan juga jalan. Gak jalan. Gitu. Kadang-kadang tutorial cepet yang asal-asalan malah dilihat. Masih kan. Jadi kadang-kadang misteri. Tetapi kalau kita sudah punya personal brand, kita sudah punya nama, ya pasti dicari orang. Sebenarnya kalau telaten, misal yang penting konsisten tiap hari itu ya ada hasilnya Pak. Terus kalau saya males-malesan terus nggak ada waktu buat upload setiap hari itu kan juga butuh waktu banyak Pak. Terus ngeditnya, syutingnya seperti itu bisa dan sudah mengganggu pekerjaan utama seperti itu loh. Nah, ini masalahnya kan begini. Jadi kesulitan YouTuber pemula atau YouTuber agak pemula, tapi bayarannya belum banyak, itu semua harus dilaksanakan. Iya. Tapi kalau nanti sudah gajiannya banyak, Anda kan sudah ada editor, ada yang cari materi, atau ada yang kita tinggal jalan, selesai. Ya memang semua perjuangan harus duit ya. Saya bayangkan setelah murid saya dapat duit, ternyata belum, masih perjuangan berlanjut Pak Tris. Ya, 3 bulan monetis itu saya sudah membuat video, saya lihat ada 40 video. Wow, keren ya. Itu sendiri loh ya. Tapi kalau toh itu masih belum banyak yang melihat, ya mudah-mudahan yang melihat masih repot atau belum rezekinya ya. Yang melihat masih repot ini. Masih repot kan? Karena ya, sebenarnya saya akan cover lagu, akhirnya saya buat amburadul. Cover lagu sudah yang melihat ada 1000 kok tidak ada sama sekali. Karena kalau cover lagu kan klaim Mbak Cipta Mbak. Iya. Ya, klaim Mbak Cipta itu berarti itu kita menggunakan hasil kayak orang lain yang bagi sana tidak tahu. Tidak ada transparan 50% sama 50% atau sana 75% atau kita 25% itu tidak tahu. Jadi kalau memang kita cover lagu ya intinya hobi saja, paling tidak kita punya dokumen. Tapi suatu saat kalau memang ini rezeki ya tetap kita ya. Setelah teman saya yang ada di Jogja itu bilang dia cover lagu Tembang Kenangan. Sekarang saya kenapa Tembang Kenangan gitu ya? Kenapa? Iya, aku tadi mau tanya itu kenapa Pak? Terus kok konsisten? Biasanya kalau aku kan ngejar, misal lagu booming ini, aku malam ini kewajar, jadi dikejar harus jadi besok upload paling utama lah, pertama. Kalau Pak Tris ini makin lawas. Ya, jadi gini, memang Tembang Kenangan sesuai dengan usia saya. Jadi usia saya lagu-lagu tentang yang saya dulukan lagu-lagu tentang masa muda saya tahun 70-80-an ya. Yang kedua, lagu Tembang Kenangan itu tidak lekang dimakan zaman. Iya, jadi tetap diputer terus ya, walaupun yang melihat tidak banyak, tapi lagu itu tetap berjalan. Itu saya juga konsultasi dengan teman saya. Dan kedua, yang lagu kekinian biar YouTuber. Biar yang lain ya Pak. Jadi kita punya spesifikasi ya. Berikutnya begini Mbak Tika, memang seperti sekarang lagu-lagu ojo dibanding-bandingin. Booming seret. Nanti setelah booming selesai tidak dilihat orang.
Oh beda sama ini ya Pak ya, sama tembang kenangan beda ya, tembang kenangan beda. Bedanya di situ. Jadi punya karakter sendiri. Misalnya dulu lagunya Denny Caknan yang na 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 lagu apa itu? Apa gitu? Na 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 na. Arjo Sari tuh. Ya, itu yang pertama hitnya Denny Caknan itu kan, weh semua cover. Apa ya iya cover itu. Penontonnya banyak, tapi sekarang ya selesai. Ya Denny Caknan yang dapat duit banyak, Mira Karisma yang banyak. Tapi nanti berupa 10-an tahun lagi gitu bisa jadi tembang kenangan kayak gini nggak Pak ya? Nah sekarang tembang kenangan misterius. Jadi sekarang begini, saya nggak tahu tembang kenangan itu kenapa yang sekarang masih eksis tahun 60, 70 sampai 80. Yang 90 tuh kesini ya jajan-jajan selesai. Lah iya. Nggak tahu. Oh nanti kita bicarakan di berikutnya ya tembang kenangan. Jadi tembang kenangan saya juga nggak ngerti. Yang masih eksis itu 60, 70 sampai 80. 90, 2000 beberapa itu ya naik hilang. Naik hilang. Apa sairnya memang beda sih. Jadi dulu itu lagu itu kalau membuat kadang sederhana, menggunakan bahasa-bahasa klise. Iya. Bahasa-bahasanya enggak langsung itu, menggunakan bahasa-bahasa indah gitu. Iya. Lagu-lagu dulu. Iya. Misalnya sekarang kan lagunya Chris Patih katakanlah Demi Cinta. Lagunya enak ya. Enak. Tetapi naik hilang. Iya. Tapi lagu Tanpamu apa artinya iya, terus Pak, kan gitu loh. Sampai sekarang ya. Ya itu kan karena dengan usia saya kemudian lagu itu tidak lekang dimakan. Zaman nek basa Jawane dicokot-cokot alot. Oh, piye Pak? Dicokot-cokot alot ki yo walaupun sithik kena gitu loh. Oh, penasaran ya Pak ya. Masih ada lagi. Masih ada yang kira 10, 20 tetap. Teman saya itu lagu Ku Cari Jalan Terbaik itu yang sampai sekarang membuat dia seperti pensiunan. Ada saja mengalir sampai jutaan. Gitu ya Pak. Ya saya channel saya 2, mungkin yang satu nanti kita pikir ya. Oh iya. Saya kira demikian teman-teman. Ini sudah terlalu panjang. Semua mudah-mudahan gini Mbak Tika saling menyemangati ya. Iya, pokok intinya itu Pak Tris semangat aja. Kalau masih ada Pak Tris kan barusan pensiun ya Pak ya. Jadi waktu pensiun dini. Masa pensiun dini? Jadi apa itu waktunya kan agak ada. Maksudnya ya emang ada. Jadi konsisten aja, jangan kayak aku. Ya jadi begini Mbak Tika, sebenarnya motivasi yang pertama hiburan. Iya. Hiburan, tetapi ternyata semua kegiatan itu tidak bisa kita jalankan tanpa Oh gitu, tetap ke situ ya Pak ya. Artinya gini, jujur saya monat itu kalau saya hitung biaya saya hampir ada 60 juta loh. Wow. Tak Buat apa aja itu Pak? Beli keyboard, beli mixer, beli alat ya, musiknya, kemudian editing ya. video itu kalau 100-200 ribu paling murah, kalau 100. Jadi edit itu Pak Tris bayar juga? Dulu sampai 10 video bayar, tapi akhirnya udah kalau gini kita tekor lah. akhirnya belajar, akhirnya bisa. Walaupun tidak bagus. Teman-teman, jadi gini, kalau nanti banyak yang lihat saya sudah gajian, Mbak Tika bayarannya banyak, nanti videonya pasti saya rapikan. Oh gitu. Iya, kita beli kamera yang lebih bagus ya. Iya. Intinya apa yang kita laksanakan bukan semata-mata untuk mencari cuan, tapi paling tidak bisa menghibur diri kita, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga, dan menghibur orang, kan gitu ya. Iya. Jadi tapi kita, gini aja Pak Tris, sedikit pengalaman saya, mungkin kalau nggak harus bermodal dulu, mungkin dari pengalaman saya bisa buat acuan buat YouTuber pemula ya. Saya itu syuting dari pertama itu pakai HP Samsung A70 itu kan jadul banget. Itu sampai mencapai 10.000 subscriber itu pakai itu. Sudah, jadi nggak edit ya pakai itu, syuting pakai itu. Tapi itu kan HP-nya. Anda collab butuh dana berapa? Jadi teman-teman untuk mencari subscribe dengan berbagai cara wirawiri ke sana untuk collab dengan YouTuber yang sudah punya nama, itu belum karuan nanti viewernya berapa, hasilnya biaya juga jutaan. Contohnya saya ngevlog tentang asem-asem sapi. Enggak, di asem sapi bukan kambing. Di sini dekatnya Rumah Sakit Bayangkara misalnya.
Saya pas dibeli dengan keluarga dan beli bawa pulang minimal 250.000. Iya, tapi penontonnya berapa Pak? Penontonnya hanya 50. Wow, 50 biji. Terus beli durian ke sawah jauh ya. Makan di sana bawa pulang tidak kurang dari 250.000. Jadi teman-teman kalau bayangkan YouTuber itu ya, dikira gajinya jutaan Pak ya? Gajinya jutaan tidak modalnya besar sekali. Tapi dengan sudah merasakan seperti ini, kenapa Pak Tris masih semangat gitu? Apa sih membuat Pak Tris masih semangat seperti ini? Karena begini, semua untuk mencapai tertentu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Tidak bisa harus diperjuangkan, harus konsisten ya. Dan ini menurut saya di YouTube ini satu perjuangan yang masih tingkat kejujurannya tinggi. Masih penasaran Pak ya? Masih penasaran. Paling tidak begini loh Mbak, kalau ada yang melihat itu sudah senang. Syukur dapat duit. Syukur dapat duit. Karena kalau dapat duit karena kita juga bisa memperbaiki performa. Gitu. Begini kalau kamu itu videomu harus begini harus bawa artis. Duit siapa? Jadikanlah Pak Tris jadi artis sendiri lah. Iya. Nggak bisa. Hanya kita kan memang bukan public figure ya, dan kita orang-orang biasa. Media sosial itu milik kita semua, bukan miliknya artis. Kita harus ikut berpartisipasi. Semua harus ikut berpartisipasi. Kalau artis karena memang dia public figure ya, tidur saja dilihat orang. Bahkan mungkin ke belakang gitu loh kalau mampu dilihat orang. Gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih sama-sama YouTuber pemula, mau jadi YouTuber ya tetap harus semangat ya. Tetap harus semangat. Tidak ada semua dikerjakan dengan tanpa kerja keras akan menghasilkan sesuatu. Kerja keras dan kerja cerdas. Itu Mbak. Mbak Tika, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih tadi atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Bermanfaat bagi Mbak Tika ya, sudah bisa memberikan ilmunya karena Anda yang senior walaupun baru Anda murid saya, tetapi di bidang perhitungan kan sudah senior begitu ya. Dulu pas saya mulai kok Pak Tris belum. Udah tahu. Udah tahu ini tahunya kita kan hanya coba-coba. Oh iya. Upload ternyata permasalahannya banyak sekali yang harus SEO, harus wah bla 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 bla. Tapi akhirnya kita pintar. Iya. Kita pintar. Aku bisa edit video itu demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kurangnya kita mohon maaf. Mudah-mudahan bincang-bincang saya dengan Mbak Tika Strawberry ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.